kamu tidak bisa mendoakan. Itu tahu, kamu orang yang tidak bisa mendoakan. Kakak saya ya juga, kamu nggak bisa mendoakan, kamu lain agama. Gitu. Orang tua sendiri kok tidak bisa saya doakan. Ada tidak berkenan, ada yang tidak ikhlas, berarti ya mendoakan orang. Itu saya berpikir, kasihan orang tua saya. Ben aku sok mendoakan piye. Ya kowe kudu melu Islam. Tuh. Orang tua Islam, tapi saya dari kecil tidak pernah mendapatkan pendidikan atau ajaran atau disuruh orang tua untuk bisa mendalami agama gitu. Karena waktu itu masih orang tua masih memikirkan ekonomi, waktu itu kan masih minus sekali. Habis merdeka, orang tua baru pegawai negeri rendahan, dan pendidikan itu kan tidak seperti sekarang. Jadi waktu itu orang tua cuek gitu, nggak ngajak anaknya suruh ini, suruh agama nurutnya orang tua. Jadi saya tuh dibiarkan. Jadi waktu saya ya terserah saya. Misalnya teman saya waktu itu di sekitar sana kan ada yang agak sekolah minggu. Terus saya diajak sekolah minggu. Ikut sekolah minggu, ya ikut sekolah minggu. Terus sampai SD itu sekolah minggu. Waktu itu ya dibiarkan aja, orang tua membiarkan gitu. Tidak ada arahan seperti sekarang. Kalau orang tuanya Islam kan diarahkan harus harus ke pondok atau diambilkan guru. Itu untuk agama, mendalami agama. Saya itu waktu itu dibiarkan sampai nikah itu saya juga dibebaskan. Sampai ya saya waktu itu terus agamanya Katolik ikutnya, habis sekolah minggu terus sampai remaja, sampai terus teman-teman ya akhirnya banyak yang Nasrani gitu. Terus sampai dapat jodoh juga Nasrani. Terus tapi sayangnya tidak umur panjang. Tahun 91 dipanggil orang tua. Enggak, suami. Oh, suami. Dipanggil Tuhan itu ya. Waktu itu saya masih umur 40. Terus suami masih 50-an. Jadi memang terpaut 10 tahun. Terus anak-anak masih kecil gitu. Dan saya lepas, enggak ada pegangan gitu. Terus setelah itu ya tetap saya masih anak saya diasuh nenek. Diasuh nenek dan kakeknya agama Islam. Kebetulan itu dari itu ayah saya, ibu saya kan sudah agak mapan. Sudah pegawai negeri tapi sudah lumayan. Jadi ikut ngasuh cucunya, anak saya cuma 1. Terus alhamdulillah dididik agama Islam dari kecil. Saya saya biarkan monggo, yang pokoknya orang tua nuntun baik ya saya tidak mengharuskan kamu harus ikut gitu, enggak. Saya masih patuh sama orang tua zaman dulu ya. Kalau orang tua bilang ayo kita harus patuh, Pak. Zaman kuno itu ya. Masih zaman feodal gitu ya, masih zaman Belanda kan. Dulu ya. Turun ayah saya kan kerjanya di pabrik, itu ikut Belanda waktu itu kan, jadi ajaran Belanda. Ortodok apa yang kudu harus diikuti, itu harus diikuti, disiplinnya seperti itu. Terus sampai tahun 91 saya sudah ditinggal suami, ya sudah, terus saya tetap mengikuti agama Katolik, masih mengikuti agama Katolik. Terus setelah itu terpaut 11 hari ayah saya meninggal. Ayah saya meninggal kan
dalam agama Islam. Saya ndak bisa ngapa-ngapain. Kakak saya, ayah saya punya anak 2, perempuan semua, Katolik semua. Terus meninggal, saya kan ndak bisa berbuat apa-apa. Kamu nganu gitu, kayak aku diusir-usir gitu sama keluarga. Kan kamu ndak bisa mendoakan gitu, tahu? Kamu orang yang tidak bisa mendoakan. Kakak saya ya juga, kamu nggak bisa mendoakan, kamu lain agama gitu. Terus ya aku ya terus nganu aja, mengikuti aja. Ya saya tetap mengikuti agama saya, karena saya juga nggak tahu, saya tetap mengikuti keyakinan saya itu, agama Katolik itu tetap nganu sampai tahun berapa ya. Setelah itu saya berjalan biasa, tetap mengikuti misa Katolik, tetap pelajaran agama Katoliknya. Terus sampai ibu saya meninggal tahun 95. Tahun 95 saya juga masih Katolik. Saya juga tidak bisa merapat, tidak bisa memandikan saja enggak boleh. Sama ya terus mendoakan enggak bisa, memandikan enggak. Pokoknya jadi merawat orang tua itu saya enggak bisa, enggak diperbolehkan. Kakak saya juga, saya gimana ya, apa orang tua sendiri kok tidak bisa saya doakan. Terus kan ada kalau agama Islam ada pengajian 1 hari sampai 1000 hari itu. Maaf. Ya. Terus mendoakan terakhir itu tahun 2005 itu saya ada teguran, saya mendoakan apa ya namanya tahunan gitu, ada doa meninggal setahun, saya doakan. Haul. Lah karena saya kan nggak bisa, sehingga saya ikuti yang itu saudara-saudara ada tahunan ya, ya saya usaha, karena saya tidak bisa mendoakan saya. Terus sampai tahun 90 terakhir itu ada orang yang apa gitu keluar dari wong tuane rasa mendoakan kok isone ngundang wong, jadi saya minta tolong orang gitu. Terus ada yang tidak berkenan, ada yang tidak ikhlas, berarti ya mendoakan orang. Terus saya berpikir kasihan orang tua saya, dulu waktu mudanya agamanya ya enggak begitu baik, sampai ayah saya meninggal itu juga enggak baik agamanya kan. Kan penuh dosa, saya sendiri tidak bisa mintakan maaf. Maaf ya. Terus ada yang menyentil itu, mau Tuhan rek sondong ake wong Tuhan. Saya terus kaget itu, baru sadar itu. Duh, iya aku iya cara ben aku bisa mendoakan orang tua. Terus saya datang di ibu-ibu yang mimpin pengajian, saya minta habis atau saat ben aku bisa mendoakan piye ya kowe kudu melu Islam tuh. Terus
Lah piye cara kayak gitu. Ya wis saiki ikhlas. Ikhlas. Aku doakan orang tua saya. Soal kakak saya juga gak bisa. Terus saya riwayatnya masa muda, masa mesti penuh dosa. Aku rasa mendoakan. Terus piye cara. Terus saya diajari itu sampai setahun suruh baca tuntunan sholat. Dikasih tuntunan sholat. Saya belajar dulu belum syahadat, tapi membaca dulu Al-Fatihah gitu. Ini kan ada tuntunan ajar maca Al-Fatihah sing pokok kuwi gitu. Terus yang lainnya bisa dipelajari, wong kono guru kan iso gitu, kan gampang gitu. Ya doakan ya Budi gitu, saya bisa mantap, bisa ikut penjenengan. Aku tolong kan kebetulan dekat rumahnya, terpal dua rumah gitu. Nah, saya kalau habis maghrib saya sudah tidak ada pekerjaan kantor sekolahan itu, saya datang ke itu yang ngajari. Kalau ada yang saya belum jelas itu, terus bicaranya terus setelah saya Al-Fatihah, terus itu surat-surat pendek itu baru ikhlas. Saya hafalnya itu yang muda-muda ya, sering saya dengar di kampung-kampung atau dengan kan sering dengarnya itu hanya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Itu saya jadi cepat bisa nangkep. Terus setiap saya selesai tugas, selesai kerjakan pekerjaan untuk sekolah, pekerjaan rumah sudah selesai, saya dulan, Budi lego enggak gitu. Ya wis kene rene itu. Terus saya diajari terus setengah tahun mungkin diajari sholat, baru diajari sholat. Itu aja ikut ampun saya itu. Ya banyak salah-salahnya. Ya terus dibuatkan tuntunan itu yang lebar gitu ya. Aku ngapal ke sakmene kan yo wis ora iso gitu. Wong usia sudah hampir 50 ya, sudah artinya IQ-nya itu sudah agak menurun. Terus apal-apal deh belum. Ya terus dibuatkan oleh anaknya, dia ben 3 WK nganu di tempat Manila itu, atau di kertas Manila itu, pertama doa ini anak rakaat pertama harus baca ini itu urutannya itu saya pelajari. Jadi saya sholatnya sendiri tuh di depan tangan ora apa-apa deh ya gitu. Ya karo ya sebisa ora kusuk gitu. Ya diajari ngajar gitu. Sampai surat-surat selesai terus dia sampai sudah saya siap di syahadat baru itu wis apal urung. Sithik-sithik engko ning kono kok dikon nganui maca syahadat. Lah itu sudah ada tulisannya syahadat gitu. Nek syahadat insyaallah aku bisa gitu. Mudah-mudahan bisa ya deh. Terus apa terus kon nek kon maca Al-Fatihah ya wis iso aku nek Al-Fatihah wong kerep krungu gitu. Tapi surat-surat yang lainnya kan jarang diucapkan sama anak-anak maupun sama nganu kan saya jarang dengar gitu. Terus dituntun satu terus wes hafal terus diajak syahadat di KUA, diajak KUA, suami istri ngantar saya di kantor KUA Banyumanik waktu itu. Ya terus wes mantep loh. Ya mantep toh deh aku arep ya nek rak jenengan sapa sing nuntun aku, orang tua sudah ndak ada semua. Mbak Yuku jelas ora iso wong seje aliran itu. Jadi akhirnya ya syahadat terus
sampai sekarang ini alhamdulillah saya sudah bisa ya rutin sudah alhamdulillah bisa, apalagi sudah pensiun ini sudah bisa 5 waktu dan sunah-sunahnya alhamdulillah sampai sekarang. Dan alhamdulillah pula saya diberi rezeki oleh Allah bisa ibadah haji. Alhamdulillah. Itu sudah ibadah haji sudah? Iya, alhamdulillah. Tahun berapa? Tahun 19. Begitu pensiun 2019. Begitu pensiun kan tahun 12. Okay. Saya dapat pesangon taspen toh. Ya. Pensiun dapat taspen, terus saya masukkan di itu. Saya sama anak saya kan sudah nikah, sudah saya bilang, nang nganu taspen yang tak tunggu daftar nganu haji nang nggih ngono wong kula yo ra butuhke kan, dia juga pegawai negeri semua, jadi alhamdulillah gitu anak saya juga sudah bisa berdiri sendiri, sudah tidak mengganggu saya. Terus saya izin, saya tidak bisa ngasih taspen gitu, saya hanya taspen yang tangguh haji itu. Terus saya daftar tahun 11. 2011 baru terrealisasi tahun 19 gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya, mohon doanya, mohon nganunya, ada sekolah mu'alaf. Saya tahun 19 itu saya juga termasuk mu'alaf di Jawa Tengah. Waktu itu diajak untuk masuk di Baitur Rahman, tapi saya kan masih ada kendala, ngomong kakak saya sakit itu, saya harus merawat, sudah tidak bisa apa-apa, hanya hidup tapi hanya tiduran. Dan saya tidak bisa rutin di masjid Baitur Rahman itu. Ya saya hanya menjadi anggota biasa. Kalau ada waktu saya akan di kakak saya di Pucang Gading. Kalau mau ke terus naik sepeda motor capek ya, Baitur Rahman ya, jadi saya sesempat saya kalau ada ada kegiatan di mu'alaf yang Jawa Tengah itu, saya hanya ikut gitu saja karena ada pekerjaan ngomong kakak yang sakit itu, jadi saya tidak bisa rutin mengikuti. Terus masuk di ini ada rumah mu'alaf, waktu itu ya ada rumah mu'alaf di Ngalian, saya ikut yang berkaitan dengan yang di Baitur Rahman. Saya ikut. Terus ada berita di sini, diajak teman-teman, yo tapi aku rung iso, kan aja belajar Iqra sama qiraat itu ya. Saya yang penting mau belajar itu. Ya meskipun di rumah ada guru ustadz yang datang, tapi kan seminggu sekali. Kan, terus saya kurang gitu loh, ndak ada guru yang bisa saya kurang. Terus saya diajak ke sini, ayo di sana ada kok qiraati itu. Ya udah aku ya punya bukunya qiraati. Terus kebetulan di sini saya bisa belajar lebih mendalami bahasa Iqra, qiraati itu bisa alif bata sedikit-sedikit kan. Ucapan saja nggak bisa betul. Kan sudah terlanjur lidahnya sudah tidak luwes seperti waktu kecil toh. Diajari begini gampang. Lain apalagi IQ-nya habis belajar ini sini lupa gitu. Ya, tapi tetap insya Allah saya tetap niat untuk belajar qiraati sampai. Dan saya tanya, membaca Al-Quran itu Latinnya saja boleh apa enggak itu? Baca Al-Quran tapi Latinnya, pencermaannya itu loh, huruf Latinnya aja gitu kan ada.
nganu itu apa boleh apa enggak. Lah kalau nggak boleh kan selamanya aku nggak bisa baca Al-Quran. Belum bisa baca Al-Quran kayak gitu. Terus kata Ustaz, ya belum boleh, ya seafdolnya itu harus pakai huruf itu. Ya wis aku tapi suwino aku ora iso maca Al-Quran. Lah wong Iqra aja jadi 3 enggak selesai gitu. Kapan saya sudah umur 74, kapan aku bisa maca Al-Quran? Lah gimana? Saya kan kesulitannya itu, padahal kan anjurannya harus bisa Al-Quran gitu. Sampai sekarang belum bisa.